Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku, kita berjumpa kembali bersama wawasan kebangsaan, karakter berpancasila, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ada dalam cerminan, ada dalam cerminan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai keagamaan. Di dalamnya sudah lengkap dan jelas. Silakan setiap orang yang beragama, dia akan melakukan ajaran agamanya pasti ada dalam nilai-nilai sila kedua. Contoh, sikap persamaan derajat laki, perempuan, kaya, miskin, aparat, dan rakyat, semuanya sama di mata Tuhan, di mata Allah. Ya, tinggal bagaimana perilaku kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sikap yang paling mulia di sisi Allah adalah ketaatan dan kepatuhan pada ajaran agama, ketaatan dan kepatuhan kepada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Taat dan patuh. Persamaan derajat, nggak ada bedanya, ya. Suku, bangsa apapun, agama apapun, perilakunya yang benar, ya. Sikapnya yang benar sebab derajat kita sama, ya. Kemudian kita jangan, merasa, kita melanggar hak dan kewajiban. Ya. Hak dan kewajiban kita sama, ya. Sebagai warga negara ada haknya, ada kewajibannya. Sebagai pemimpin juga ada kewajibannya. Ada haknya, semua sama. Itu sikap yang kedua. Sikap sila, hak dan kewajiban, ada tanggung jawab, ya. Kalau kita melakukan kewajiban, itu ada sebuah tanggung jawab kita. Bagaimana kita melaksanakannya, dan kita ini juga punya hak, ya. Jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sila kedua. Kemudian tenggang rasa, tepuh seliro, merasakan perasaan yang diderita oleh orang lain. Merasakan apa yang dirasakan senang orang lain. Nah, di sini, ketika ada orang yang kesusahan dan seterusnya kita bantu. Ya, fakir, miskin, dan anak terlantar itu kan ada tuh di konstitusi kita pasal 33, 34. Nah, itu di salah satunya yang membantu fakir miskin adalah realisasi dari sila kedua yang dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Dijiwai oleh ajaran agama. Nah, disinilah saudaraku, kita ini ketika mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan pasti ada itu di dalam. Jadi nggak bisa dipisahkan, antara sila pertama dan sila kedua itu masih mengait dan menyatu. Ada ruhnya di dalam sila kedua itu, ruh agamis. Ya, orang yang ngaku Pancasila harus merasakan itu dalam kehidupan. Jangan sampai sila pertama diabaikan, tidak dipelajari, tidak diyakini, ya. Nah, kalau sudah begitu kita berarti paham liberal, ya. Ngakunya berpancasila tapi rasa liberalis, sosialis, kapitalis, waduh. Repot ke depannya kalau dia tidak paham Pancasila. Selanjutnya saudaraku, ketika kita orang lain sakit, kita merasakan sakit. Kalau senang, kita rasakan senang. Itulah sila kedua, ya. SMS, senang melihat orang senang. Tuh. Jangan sampai sedih melihat orang senang. Wah, sakit hatinya, ada penyakit tuh. Harus diobati dengan nilai spiritual. Ya. SMS, kita itu jangan sampai susah hati kita. Wah, hati kita ini merasa panas ketika melihat orang lain senang, bahagia, sukses. Kita ini harus merasakan sesuatu yang dirasakan oleh orang lain. Itulah tepo seliro, tenggang rasa, merasakan. Berikutnya adalah bagaimana kita ini memiliki sikap-sikap yang yang di antara kita ini jangan sampai saling membenci. Ya. Kebencian kita kepada sesama anak bangsa, suku bangsa, agama yang berbeda. Ketika kita saling benci dan saling caci, akhirnya kebencian itu akan muncul ketidakadilan.
Janganlah satu kaum membenci satu kaumnya, sehingga kita kemudian bertindak tidak adil ketika kita benci kepada suatu kaum, satu kelompok, satu teman kita sendiri dan sebagainya. Jangan sedikit-sedikit dipenjarakan, sedikit-sedikit dipenjarakan. Jangan, maafkan saja kesalahan teman kita. Kalau hanya sekitar bisa dimaafkan, ya maafkan. Kita dihina, maafkan saja, ya. Tapi kalau agama kita yang dihina, ya harus diberi peringatan. Penghinaannya sejauh mana terhadap agama? Ya. Kalau kita dihina, kita sebagai manusia maafkan. Tapi ketika agama dihina, jangan coba-coba. Ya, kalau dia minta maaf, kemudian dia menyesalkan karena memang tidak tahu, ya, karena memang ia benar tidak tahu, ya, mungkin bisa kita pertimbangkan. Tapi kalau dia itu adalah kebenciannya, betul-betul benci, pelecehannya terhadap agama kita, kepada Allah dan kitab sucinya, kepada nabinya, dia itu terstruktur dan memang sudah direncanakan. Nah, ini berarti kebencian yang harus beri peringatan, penegakan hukum. Kalau baru menyakiti kita, menghina kita sebagai manusia, nah ini sikap memaafkan itu kemanusiaan, ya. Sekali lagi, sikap memaafkan itu kemanusiaan. Disinilah, ya, akhirnya kita kedepankan ketidakadilan. Jangan sampai ada di antara anak bangsa yang kemudian kita ini merasakan dalam kehidupan. Jadi pemerintah harus bagaimana menegakkan keadilan. Yang salah dihukum, yang benar dibela. Jangan yang satu dibela, yang satu diinjak, yang satu dipenjarakan, yang satu dipelihara. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau rakyat sudah merasakan seperti itu, berarti ruh, jiwa daripada nilai kemanusiaan telah hilang. Kalau sudah hilang, nanti timbul pengkotak-kotakan, timbul rakyat yang tidak simpatik kepada kenyataan. Akhirnya apatis dan tidak mau tahu. Nah, disinilah penegakan hukum sila kedua ini merupakan bagian daripada sebuah kesadaran total, ketaatan pada peraturan, tegakkannya keadilan, tidak ada beda siapapun. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Rakyat salah dihukum, aparat pejabat salah juga dihukum. Begitu tegas, ya. Nah, tentunya hukumannya yang sesuai dengan kesalahannya. Jangan kesalahan yang kecil, hukumannya besar, ya. Sengaja supaya dia jangan banyak aktif di masyarakat, dipenjarakan sekian tahun supaya dia, ya. Sementara yang lain juga salahnya sama, kok hukumannya ringan. Nah, di sini ketika ketidakadilan muncul kepada anak bangsa yang kemudian dirasakan oleh seluruh umat manusia dan rakyat semua tahu bahwa ini adalah sebuah ketidakadilan, maka tunggulah kehancuran. Ya, dari ketidakadilan menjadilah sebuah kehancuran. Ya, tapi insya Allah kita yang berkarakter Pancasila akan taat dan patuh pada peraturan, akan menegakkan kebenaran, kemudian kita juga saling tolong-menolong, kasih sayang, bantu bahu-membahu dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi seluruh sikap Pancasila sila yang kedua ini jangan dilepas dari nilai ketuhanan sila yang pertama, karena ketika kita mengamalkan sila kedua, diilhami dengan ruh spiritual nilai keagamaan, apa yang kita kerjakan dapat pahala. Nolong orang karena perintah agama. Kita sama-sama menghargai orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, itu juga perintah agama. Ya, kita tidak gampang marah-marah orang, itu karakter yang menyinggung perasaan orang lain, ya. Marah sedikit-sedikit marah. Dalam Islam, wal kadiminal ghaidha wal afina 'anin nas, jangan kamu marah-marah, kendalikan marahmu dan maafkanlah kesalahan orang lain. Kita ngamalkan itu sumber dari agama,
kita dapat pahala ketika mengamalkan sila yang kedua. Jadi sila kedua itu ruhnya ada di dalam ajaran agama. Aku berpancasila, jangan tinggalkan agama, yakini agama, pelajari agama, amalkan agama, nilai Pancasila akan subuh dan subur di bumi kita ketika kita warga negaranya taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan ajaran agamanya. Demikian saudaraku, ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.